Hai semuanya, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus kami dengan judul Probabilitas dan Analisis Distribusi Kontinu dengan Rata Harga Mie Goreng di 10 Kota Indonesia. Kemudian, perkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Rehan Nurazan sebagai ketua, yang kedua ada Nindya Prasila Pratewi, yang ketiga ada Rifki Wahyu Saputra, yang keempat ada Salsabila, dan yang kelima ada Hanifah Putri Arisanti. Apakah kalian tahu tentang distribusi peluang? Jadi, distribusi peluang yaitu adalah fungsi atau model matematika yang menggambarkan bagaimana probabilitas dari berbagai kemungkinan hasil suatu variabel acak yang didistribusikan. Dengan kata lain, distribusi peluang menunjukkan bagaimana peluang setiap hasil atau sekelompok hasil dari suatu variabel acak tersebar dalam ruang hasil. Lalu, distribusi peluang terbagi menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang diskrit adalah jenis distribusi probabilitas yang menggambarkan peluang terjadinya suatu hasil atau nilai tertentu yang biasanya berupa bilangan bulat dan jumlah nilai yang mungkin terbatas atau dapat dihitung seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, distribusi peluang kontinu adalah jenis distribusi probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan variabel acak kontinu, yaitu variabel yang dapat mengambil nilai dari rentang yang tidak terhingga atau sangat banyak. Kemudian, kita masuk ke latar belakang. Di sini, kami mengambil data tentang harga rata-rata mie kering dari bulan Januari hingga bulan Desember di beberapa kota di Indonesia. Karena mie kering merupakan salah satu komoditas pangan yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Sebagai bagian dari pola makan masyarakat, harga mie kering sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk biaya produksi, distribusi, dan permintaan pasar. Oleh karena itu, analisis mengenai rata-rata harga mie kering menjadi penting untuk memahami dinamika pasar dan dampaknya terhadap perekonomian. Penelitian ini menggunakan data rata-rata harga mie kering dari bulan Januari hingga bulan Desember di beberapa kota di Indonesia. Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik dan digunakan untuk melakukan analisis deskriptif, analisis distribusi normal, dan menghitung probabilitas bahwa harga mie kering berada di antara Rp2.800 dan Rp3.200. Selain itu, perbandingan rata-rata harga mie kering pada bulan November dan Desember juga dianalisis menggunakan uji T2 sampel. Selanjutnya, kita masuk ke metode yang digunakan dalam studi kasus kelompok kami. Yang pertama, ada uji normalitas, yang dimana menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data harga mie kering mengikuti distribusi normal. Dan yang kedua, ada perhitungan probabilitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif atau CDF untuk menghitung peluang harga mie kering berada di rentang Rp2.800 sampai dengan Rp3.200. Dan yang ketiga, ada uji T2 sampel, yang dimana digunakan untuk membandingkan rata-rata harga mie kering antara bulan November dan Desember untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu, pada slide ini, kami menampilkan data harga mie kering di 10 kota Indonesia dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian kita masuk ke hasil dan analisis. Dilihat dari tabel 4 statistika deskriptif, rata-rata harga mie kering dari bulan Januari sampai bulan Desember dari beberapa kota di Indonesia. Berdasarkan tabel mengenai statistik deskriptif, rata-rata harga mie kering dari Januari hingga Desember di beberapa kota di Indonesia terlihat bahwa harga terendah ada di Rp2.475, sedangkan harga tertinggi mencapai Rp3.978.
dengan kuartil pertama berada pada Rp2.830, menunjukkan bahwa 25% dari harga berada di bawah nilai tersebut. Sedangkan kuartil ketiga sebesar Rp3.406 menandakan bahwa 75% dari harga berada di bawah nilai ini. Median harga mie kering ada di Rp3.095, yang berarti separuh dari data berada di bawah dan di atas nilai ini. Rata-rata harga sebesar Rp3.141 menunjukkan bahwa harga mie kering cenderung berkisar di sekitar nilai ini. Secara keseluruhan, rentang harga menunjukkan variasi yang relatif moderat dengan distribusi yang cukup merata. Berdasarkan grafik histogram, pada interval 2 hingga 2,5 dan interval 3,5 hingga 4 memiliki frekuensi terendah, yaitu sebesar 1. Kemudian, pada interval 2,5 hingga 3 memiliki frekuensi 3, dan pada interval 3 hingga 3,5 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu sebesar 5. Selanjutnya, berdasarkan bar plot, dapat diketahui kota dengan harga mie kering tertinggi berada pada kota Banda Aceh, yaitu sebesar Rp3.969, dan kota dengan harga mie kering terendah berada pada kota Gunung Sitoli, yaitu sebesar Rp2.475. Selanjutnya, kita masuk ke uji hipotesis. Di sini, kita akan melakukan uji normalitas dengan data harga mie kering. Dengan H0, data rata-rata harga mie kering pada beberapa kota di Indonesia berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1-nya, data rata-rata harga mie kering pada beberapa kota di Indonesia tidak berada dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5%, statistik uji Shapiro-Wilk Normality Test, daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Statistik hitung p-value sama dengan 0,9615 dengan keputusan H0 gagal ditolak karena nilai p-value 0,9615 lebih besar daripada alfa 0,05. Kesimpulannya, data rata-rata harga mie kering pada beberapa kota di Indonesia berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian kita masuk ke uji hipotesis T2 sampel. Dengan H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata harga mie kering di bulan November dan Desember, dan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata harga mie kering di bulan November dan Desember. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, statistik uji t-test daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Statistik hitung p-value sama dengan 0,9917. Keputusan H0 gagal ditolak karena nilai p-value 0,9917 lebih besar dari alfa 0,05. Kesimpulannya, rata-rata harga mie kering di bulan November sama dengan harga rata-rata mie kering di bulan Desember. Jadi, dari keseluruhan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini menerapkan konsep distribusi kontinu, khususnya distribusi normal, untuk menganalisis data rata-rata harga mie kering di beberapa kota di Indonesia. Dengan hasil uji Shapiro-Wilk, p-value sama dengan 0,9615, menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi syarat distribusi normal. Analisis probabilitas menunjukkan bahwa ada peluang 33,54% harga mie kering berada dalam rentang Rp2.800 hingga Rp3.200, yang menunjukkan kisaran harga ini cukup umum. Uji T2 sampel juga menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara harga bulan November dan Desember, dengan p-value sama dengan 0,9917, sehingga disimpulkan bahwa harga pada kedua bulan tersebut serupa. Terima kasih atas semuanya. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kami meminta maaf
jika ada salah kata atau tingkah laku yang kurang mengenakan.